rumah untuk lebih dari 8 miliar manusia. Lebih dari 100 tahun terakhir, permintaan untuk energi meningkat dengan drastis. Teknologi baru, gadget, dan mesin canggih adalah beberapa benda yang menambah permintaan jumlah energi yang kita butuhkan setiap hari. Tapi di manakah kita mendapatkan energi tersebut? Energi terbanyak yang didapatkan bermula dari matahari. Sinar matahari turun ke bumi, lalu sinar ini ditangkap oleh tanaman hijau dan disimpan. Ketika tanaman tersebut dimakan, beberapa energi dari tanaman tersebut akan pindah ke si pemakan. Ini adalah contoh rantai makanan sederhana yang menyediakan energi yang kita butuhkan. Dari energi tersebut, maka kita dapat menggunakan teknologi-teknologi yang ada. Kita biasa tidak menggunakan energi yang tersimpan dari hewan dan tumbuhan yang hidup, tetapi kita menggunakan energi yang tersimpan pada fosil, tanaman, dan hewan. Kita tidak perlu kembali ke masa lalu. Kita hanya perlu menggali lapisan atas dari bumi kita, yaitu kerak bumi. Jika kita menggali pada lokasi yang tepat, kita dapat menemukan fosil. Tetapi fosil tidak terlihat seperti hewan dan tumbuhan lagi. Mereka telah berubah menjadi batu bara, atau gas, atau minyak. Kita sebut ini sebagai bahan bakar fosil dan bisa kita bakar menjadi energi yang dibutuhkan. Berikut penjelasan terbentuknya bahan bakar fosil. Bagaimana hewan dan tumbuhan yang sudah mati bisa berubah menjadi padat, cairan dingin, atau bahkan gas? Mengapa mereka ditemukan di dalam lapisan bumi yang dalam? Kenapa tidak di permukaan yang pastinya akan membuat mereka lebih mudah ditemukan? Jawaban dari pertanyaan ini adalah karena mereka membutuhkan waktu untuk berubah yang sangat lama dibandingkan piramida dan zaman es terakhir, dan bahkan lebih tua dari dinosaurus. Mari kita lihat lebih dekat dan temukan apa yang sebenarnya terjadi yang membuat mereka berubah dari makhluk hidup jutaan tahun lalu menjadi bahan bakar fosil sekarang. Hal pertama yang harus disadari adalah tidak semua tumbuhan dan hewan yang telah mati dapat berubah menjadi fosil, karena ada 4 faktor yang harus dipenuhi dari makhluk hidup untuk menjadi fosil. Mereka harus melalui 4 kondisi. Mari kita lihat kondisi apa saja yang harus dilalui. Yang pertama adalah lingkungan yang jenuh. Tapi apa yang dimaksud dengan jenuh? Bayangkan sebuah spons dicelupkan ke dalam wadah berisi air dan semua lubang kecilnya terisi penuh oleh air. Ketika spons tidak dapat menahan air lagi, itu yang disebut jenuh. Contoh dari lingkungan jenuh adalah rawa. Lalu kondisi yang kedua adalah lingkungan anaerob. Apa yang dimaksud anaerob? Anaerob mungkin terdengar rumit, tapi itu hanya berarti tidak ada oksigen. Banyak makhluk hidup, termasuk Anda dan saya, membutuhkan oksigen untuk bertahan hidup. Jadi kita tinggal di tempat yang banyak oksigen dan kita sebut ini kondisi aerob. Tetapi sebagian makhluk hidup, seperti beberapa jenis bakteri, tidak membutuhkan oksigen untuk bertahan hidup, dan ini disebut kondisi anaerob. Contoh kondisi anaerob adalah rawa. Lalu, kondisi yang ketiga adalah tekanan tinggi. Tapi, apa yang dimaksud dengan tekanan? Tekanan adalah sebuah gaya dorong ke bawah. Contoh tempat bertekanan tinggi adalah lapisan bumi yang dalam, di mana banyak batu yang menekan ke bawah. Semakin banyak batu, maka akan semakin berat, dan semakin besar pula tekanannya. Kondisi yang terakhir yaitu lingkungan dengan bersuhu tinggi. Lalu, apa yang dimaksud dengan suhu? Suhu adalah ukuran seberapa panas atau dingin suatu tempat. Kita semua tahu matahari membuat bumi menjadi panas. Tetapi, di bawah permukaan bumi juga sangat panas.
karena bumi memproduksi panasnya sendiri. Contoh tempat yang sangat panas adalah pertambangan. Jadi, agar makhluk hidup yang telah mati berubah menjadi bahan bakar fosil, mereka membutuhkan lingkungan jenuh, lingkungan anaerob, lingkungan bertekanan tinggi, dan lingkungan bersuhu tinggi. Berikut penjelasan lanjut mengenai proses terbentuknya bahan bakar fosil. Daerah tropis menyediakan kondisi ideal untuk pertumbuhan tumbuhan. Beberapa juta tahun yang lalu, saat dinosaurus hidup di bumi, daratan ditumbuhi oleh beberapa jenis tanaman, terutama tumbuhan paku. Tumbuhan paku ini memiliki ukuran yang sangat besar. Pada waktu itu, bumi mengalami perubahan. Perubahan ini menyebabkan permukaan air laut meningkat dan membanjiri daratan, membuat lingkungan menjadi jenuh. Pada saat air laut meningkat, partikel kecil tanah dan sedimen sedikit demi sedikit membentuk lapisan yang berada di bawah. Perubahan ini mengubah daerah menjadi rawa dan dari waktu ke waktu menjadi lebih anaerob. Tanpa oksigen, tanaman dan pohon mati, kemudian terbenam di dalam air. Di bawah permukaan air di dalam kondisi anaerob, tumbuhan tersebut tidak sepenuhnya membusuk. Dalam kaitannya, oksigen diperlukan untuk pembusukan. Secara bertahap, lapisan material tanaman ini tersusun dan kemudian sedimen yang terbawa membentuk lapisan di atasnya, seperti sandwich. Ketika permukaan air akhirnya turun, lapisan sandwich yang tertinggal kaya akan nutrisi. Kondisi ideal untuk tanaman baru tumbuh. Tanaman ini kemudian tumbuh besar selama bertahun-tahun dan kemudian seluruh proses dimulai kembali. Pada kenyataannya, selama jutaan tahun proses ini diulang-ulang seperti siklus, sehingga dalam pembentukan minyak bumi, hutan purba tergenang dan permukaan air yang naik membawa banyak sedimen. Kondisi rawa ini kemudian menjadi anaerob dan menyebabkan pohon-pohon di hutan mati. Lapisan pohon mati mulai menumpuk dan tertutup oleh sedimen yang terbawa saat permukaan air naik. Dalam kondisi anaerob ini, tanaman dan pohon tidak bisa membusuk sepenuhnya. Ketika permukaan air turun kembali, lapisan tanaman mati yang telah padat terkubur di bawah lapisan sedimen yang tertinggal, menciptakan lingkungan yang sempurna bagi tanaman baru untuk tumbuh. Proses ini diulang selama jutaan tahun dan setiap kali menciptakan lapisan sandwich, tanaman, dan sedimen. Karena semakin banyaknya lapisan yang tertumpuk dengan temperatur dan tekanan meningkat, mendorong, meremas, dan memanaskan material tanaman untuk membentuk minyak.